Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma. Ini adalah program spesial dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar proses pembuatan dan pengalaman membuat komik. Masih dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Irzaki. Menindaklanjuti episode sebelumnya mengenai storyboard, sekarang masuk ke halamannya. Jadi udah mulai spesifik, ini udah mulai teknik, udah mulai hal teknis ya. Tadi kan ya sebenarnya tadi teknis, apa yang si storyboard juga teknis, tapi ini lebih teknis lagi mengenai detail halaman. Mungkin ada overview dulu. Kita tambahin kaidah-kaidahnya karena kalian bikin storyboard itu kan bikin komposisi ya, ngatur kotak-kotak yang Peletakan halaman. Ya, peletakan halaman. Jadi pokoknya ngatur tampilan wajah komposisi komik kalian secara utuh gitu. Jadi kalian pasti mikir kotak ini ditaruh di mana, terus kayak gini naruh balon-balonnya gimana, itu nanti dikasih tahu semuanya. Caranya tentang komposisi ini emang agak susah gampang komposisi itu Ya, karena ini karena namanya kaidah paneling, nanti tentu akan membahas tentang detailing teknik sih. Kayak misalnya memperkenalkan garis potong segala macam, save area dari mana, sama arah baca terutama. Gitu aja sih. Nah, mungkin akan langsung aja ke pembahasan videonya. Saya akan keluar dari kamera. Selamat menyaksikan. ya. Sip, langsung lanjut aja yang kemarin. Ini kertasnya sama semua. Loh iya, ini memang sudah didesain khusus. Kan kemarin udah dikasih tahu cara bikinnya tools-tools yang ajaib ini. Ini biar nggak hilang, jadi dibinderkan dalam ini memperbesar halaman ya? Memperbesar dari storyboard kan ke halaman asli. Kira-kira gitu. Iya. Ini nggak asli juga sih. Ukurannya kan nggak segitu. Bukannya sama itu Ali bahkan. Oh iya deh. Ali. Agak-agak lebih kecil soalnya dikurangi itu lubang-lubangnya itu mengurangi. Oh iya. Porsi. Ah ya itu tuh. Nah, ini udah menskalakan. Udah digarisin. Ya kalian bisa ngukur batas halaman. Biasanya memang apa ya, di komik yang ukuran A4 pun kalian harus ngukur batas panelnya seukuran berapa. Biasanya penerbit ada yang menentukan sendiri berapa ukurannya, batas-batas panel itu berapa senti dari tepi kertasnya. Kebetulan ini saya pakainya Madya Sastra itu 1 kalau nggak salah 1 senti dari tepi kertas masuknya. Itu ini nanti bisa diskalakan ke ukuran yang lebih besar lagi. Lama nih, ngegaris-garis doang. Ini fungsinya untuk ini sih sebetulnya, karena kan teknis. Jadi akan nyambung ke nanti ending banget ketika komik ini akan dicetak gitu. Harus dibayangin juga sih, karena kalau udah bersentuhan sama penerbit, itu tata aturannya biasanya lebih jelas tuh. Saya waktu bikin di Reon ya dikasih template-nya, ini segini kamu nggak boleh keluar di sini gitu. Itu udah dikasih, makanya kelihatan tuh kalau lagi acara-acara komik kayak Pak Koban. Nanti komik-komik yang memang self publish itu wawasan mengenai ini tuh belum ada. Jadi panelnya ada yang 12. Makanya ini kalian pokoknya untuk beginnernya, untuk pemula ya kalian masukin lah batas panelnya itu 1 senti ke dalam, 1 atau 1,5 gitu. Semakin lebar sisa kertasnya itu semakin aman sih. Dan lebih enak dilihat. Ya, masing-masing sisi 1 senti gitu. Iya. Ini karena A5, ini karena A5 jadi 1 senti. Saya masukin itu ya ada 2 garis. Yang garis yang luar itu untuk, nah ini digarisin merah, itu kira-kiranya adalah yang bakal dipotong, yang nggak akan dipakai. Untuk kalau dicetak kan ada mesin cetak ya. Mesin cetak itu biasanya memotong halaman dari lembar yang di printnya, itu dipotong lagi. Nah halaman yang di luar itu, di luar garis merah itu kepotong gitu. Jadi jangan, di istilah namanya bleed ya,
Darah. Yang pasti kepotong berdarah ya. Padahal Potong. beda EED. Jadi jangan sampai bleed makanya itu bleed. kalian nggak ada bleednya, komik apa lembar kerja kalian ini nggak ada bleednya, itu jangan sampai. Kalau nggak ada bleednya biasanya cenderung bleednya itu di tepi kertas, itu Wah, itu sangat buruk, riskan untuk nanti proses pra produksi komik kalian. Proses cetaknya itu akan menyulitkan, makanya ini dikasih harus ada bleed ya, bleednya masuk 1 atau ini setengah senti, pokoknya masuk lah. Ini dengan skala A5 ya. Ya. Tapi nanti kalau A4 pasti ada adjustment lagi. Beda lagi. Penyekalaan. Pokoknya semakin lebar tuh semakin aman sih sebenarnya. Ntar dialognya mepet tuh. Nah, pokoknya asal nggak mepet ke tepi kertas. Jangan sampai mepet ke tepi kertas. Ini dimasukin bleed. Nah, bedanya bleed sama yang di garis biru itu, kalau biru ini batas panel. Jadi kalau bikin kotak-kotak, komik kan ada kotak-kotak namanya panel ya, bingkai. Bingkainya itu batasnya ini di yang biru itu, jadi ngegambar kotaknya. Kalau di luarnya yang ada sih biasanya yang masih bablas gambarnya keluar kotak yang biru, tapi istilahnya bidang gambar kalian itu di yang birunya itu. Tapi kadang-kadang keperluan aspek keindahan juga dilanggar lah. Itu nanti pelanggarannya nanti. Ini patuh dulu. Nah, batasannya di situ. Jadi yang kalian gambarin adalah yang di dalam kotak biru. Nah, itu bidang gambar kalian di situ sebenarnya. Nulis juga tulisan-tulisan dialog itu di dalam kotak yang biru. Jangan yang di luar kotak biru, apalagi di luar kotak merah. Kotak merah itu haram digambarin. Nah, itu. Pokoknya kalian tiap bikin lembar kerja komik, bikin 2 garis itu dulu. Masuk 1 garis merah, masuk 1 senti lagi garis biru. Nah, kayak gitulah. Itu karena kenapa disebut bleed? Soalnya waktu naik mesin potong, itu biasanya kegeser kertas tuh. Nah, itu untuk mengamankan. Ya. Tentu saja garis bleed ini garis ilusi. Maksudnya nanti nggak digambar sama gitu. Iya, nggak digambar. Yang digambar itu yang biru. Itu ada garisnya di situ. Garis panelnya di situ. Makanya tadi disebut batas panel, nanti kalian ngegambarnya di situ. Oh, ini arah baca sampai. Pola baca. Jumlah panel itu normalnya 6 idealnya. Jadi ke samping 2, ke bawah 3. Oh, oke. Idealnya. Porsi. Nah, ini dikasih lihat nih contohnya. Nah, ini kan ke bawah 4 karena ke sampingnya nggak ada gitu. Nah, ada yang ke samping 2, ke bawahnya cuma 3, cuma 2 gitu juga ada. Ke samping 3, ke bawahnya 4 gitu. Pokoknya jumlah rata-rata pasti 6 lah, 65 gitu. Dihitung aja. Kalian kalau punya komik yang kalian suka gitu, kalian coba aja ngelihat komposisi panelnya. Dihitung tiap halaman ada berapa. Rata-rata 5, 6 gitu. Nah, itu ada jumlah ideal. Kalau lebih banyak dari 6 itu udah mulai riskan. Jadi udah mulai padat, terlalu padat dan kecil-kecil, tulisannya kadang nggak kebaca. Ya, tapi tergantung, balik lagi ya, scene-nya itu apa. Kalau misalnya scene-nya cuma partikel itu isi panelnya tuh nggak selalu karakter, kadang cuma adegan atau benda-benda itu masih oke lah, toleransi 7. Tapi kalau udah ada yang sampai 9 juga ada. Iya. 9 itu paling parah sih. A-shot biasanya sih A-shot. Nah. Kecil-kecil tapi dia zoom out. Jadi masih zoom out lapangan gitu loh. Oh iya. Karakternya Bisa. titik-titik gitu. Ya, Cuma pokoknya gambarin suasana. kalau udah nyampe 9 kalian udah harus was-was, jangan sampai komik kalian semuanya isinya 9. Panel blok nanti. Padet. Panel blok. Makanya ada yang isinya 9 boleh, ada yang 1 halaman isinya 4, ada yang study spread malah 2 halaman cuma 1 isinya. Nah, gitulah. Itu buat apa? Disebutnya komposisi, makanya. Jadi keindahan menata itu kapan kalian harus memakai 2 halaman jadi 1, kapan 1 full 1 panel, 1 halaman gitu. Kapan 1 halaman dipakai jadi ada sampai 9 gitu. Itu nanti bisa. Kepekaannya tergantung dari adegan lah itu. Ini merekonstruksi atau mereproduksi halaman. Nah, ini ya? Apa ya, kaidah batas panel antara panel yang samping dan yang ke bawah. Jadi kalau ke samping itu batasnya relatif lebih kecil dari yang ke bawah. Panel yang kalau ke samping itu kan kecil tuh. Nah, ke bawahnya agak lebih lebar. Itu kaidah apa ya, hukum itu loh, yang kalau 2 benda yang berdekatan itu dianggap satu kelompok kayak gitu. Law of proximity atau apa gitu loh kalau nggak salah. Itu ada
ininya lah, mata kuliahnya. Nah, ini untuk memudahkan cara baca sih sebenarnya. Kenapa jaraknya dekat? Jadi dari yang panel 1 ini ke panel 2 itu lebih dekat, makanya orang akan langsung baca ke yang kedua gitu. Kalau yang ketiga kan agak jauh tuh. 1, 2, 3 turun. Jadi nggak akan ketiga dulu, pasti kedua dulu karena yang lebih dekat itulah. Ngaruh ke urutan bacanya. Iya, jarak antar panel juga mempengaruhi ya, Pak. Ya, betul. Jarak antar panel itu membantu orang untuk menentukan kemana arah baca. Kayak yang ada komikus yang satu angkatan sama sampean di Salon Manga itu di jurusan, dia beda-beda tuh. Panel yang bertumpuk-tumpuk itu memang Overlapping. ya overlapping. Biasanya komik cewek sih yang kayak gitu. Ya, bisa kecenderungannya. juga ada yang jauh banget, itu nandain kalau ya ada pacingnya lah ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, tapi riskan. Untuk pembaca yang awam biasanya akan kesulitan membaca yang seperti itu. Makanya kita pakai kaidah yang paling mudah dibaca semua orang di sini. Kaidahnya seperti itu, yang paling mudah dibaca semua orang. Itu nantilah kalau mau improve kayak gitu tuh nantilah. Itu bisa komposisi dasarnya. yang advance lah itulah. Ini komposisi yang normal ya. Kita jadi manusia normal aja dulu. Itu arah Nah, ini baca, arah baca. itu arah bacanya biasanya Samping, kiri kanan, nah itu terus zigzag ke bawah. gitu ya. 1, 2, 3, 4 itu. Ini kaidah yang berikutnya Nah. nih. Itu adalah gitu. Ini apa ya, asumsinya komik lokal ya, bukan komik Jepang. Jadi Iya. bacanya dari kiri. Nah, ini naruh balon, tuh kan. Belum ada gambarnya tapi komposisi balon udah diperhitungkan. Ya. Karena kita nanti membaca teks. Jadi jangan sampai posisi balon itu tertukar posisinya. Gara-gara kalian mungkin gambarnya penuh terus nggak ada ruang untuk balon, jadi kalian naruh balonnya asal gitu biasanya. Ini Itu banyak ini tukar banyak di sini kejadian. ya. Nah, itu terus posisi balonnya jadi ketuker, salah orang bacanya jadinya urutannya gitu kan. Inlahi terus baru ibuku meninggal loh. Kok udah Ya kan kebalik jadinya. Kalau nggak saking pengen nunjukin gambarnya, dialognya dibikin mepet-mepet ke atas atau ke bawah. Nah, ini itu kekeliruan makanya. banget Nah, ini dikasih tahu. susunan kan salah. Kalau ini kan panel 1 kalian bisa naruh di atas atau di bawah kan, tapi jangan di bawah karena itu tadi loh. Urutannya jadi salah. Jadinya ke kanan, mata jadi ke Mata kanan baca dulu. yang panel yang 1 itu dulu. Nah, itu. Ini yang salah. Salah. Jadi taruh di atas gitu kan dulu. Boleh. Nah, itu yang benar. Banyak kok ini, banyak yang masih bingung Lebih nih. pentingin gambar sih Ya, biasanya. bingung mau baca yang mana dulu bingung dan Ya, biasanya makanya salah. harus didahulukan. Nah, ini benar. bikin balon kata. Karena kan baca dulu gitu. Ini kan komik dibaca ya. Komik dibaca, dialognya dibaca sih. Komik kan dibaca. Komik itu dibaca, jadi jangan mikiri gambar. Makanya. Imbang harus imbang. Tapi nanti Imbang. gambar itu juga membantu ini arah baca juga. Ya kan kolaborasi itu lah aspeknya nanti. Nah, ini yang penting itu teks karena orang pasti baca teks dan kalau baca teksnya kebalik wah udah ribet tuh. Kalian salah mengatur pacing cerita udah. Oh ini perbandingan Jepang sama Indonesia nih kayaknya. Ya. Kalau komik Jepang kan kayak baca Al-Quran. Nah, mirrornya kebalikannya. Fokus di panel itu kadang-kadang juga ngaruh sih, kayak panel yang kosong banget itu nanti juga akan ngaruh. Nah, Orang langsung fokus ke kata-katanya gitu. Itu ngaruh. Ya. Oh ya udah selesai. Oke, itulah tadi pemaparan singkat mengenai kaidah paneling dalam komik yang akan kita buat. Contohnya masih pakai Mada Sastra tadi. Bukan merekonstruksi ini sih ya, lebih ke apa sih ngasih tahu. rumus untuk membantu kalian menentukan komposisi. Ya, tapi kesalahan umum itu yang namanya Ya. naruh dialog tuh. Ya komposisi emang agak rumit, jadi kadang ada orang yang abai gitu. Padahal komposisi itu ngaruh ke gimana enaknya orang baca komik kita. Gitu. Ya. Kalau komposisinya salah, nanti ya orang bacanya nggak enak gitu. Zaman dulu itu kalau terkait kaidah paneling ya. Zaman dulu kalau saya baca komik Eropa yang akhirnya terbit di Indonesia tuh ada ini tanda panahnya, Zak. Jadi kayak Oh, dari kotak ini Donald dipanahin Trump ke sini. dipanahin ke sini, lu kesini dulu. Lu kesini. Apa sih Itu kayak gitu. nggak bagus karena kayak dipaksa gitu. Jorok lah. Itu dia istilahnya jorok. Kecor. Ya jadi jangan gamblang. Artinya bahasa visual. Jangan gamblang. Jadi biarkan itu namanya literasi visual. Biarkan visual yang membimbing nalar pembaca gitu. Jadi bahkan nanti ada istilah golden ratio, tapi nanti lah agak agak expert. Tapi intinya kadang-kadang dari bentuk isi panel itu kadang-kadang kita langsung terarah.
mau ke sini dulu, mau ke kemana dulu. Kayak ini loh, kayak The Wave of Nakagawa, tau nggak? Lukisan Jepang yang Nami judulnya, yang The Wave itu juga itu ternyata ada aspek golden ratio-nya juga. Jadi orang tuh secara titik-titik matanya itu kelihatan kesini dulu kayak gitu. Nah itu komik apalagi gitu. Ini kan cerita sekuensial. Nah itu aspek yang paling penting, sequence. Lah kalau sekuensinya rusak oleh kita yang gagal menata panel, ya rusak juga ceritanya gitu. Nuansanya jadi hilang kadang-kadang. Ya. Itu sih betapa pentingnya paneling itu. Jadi kalau komik strip ya kan komik strip panelnya paten 4 kotak-kotak gitu doang. Ya. Posisi dialog sangat mempengaruhi itu. Apalagi iya, makanya kelihatan orang yang belum biasa ya atau belum paham kaidah komik itu biasanya ya itulah Kebacanya punchline duluan, setupnya. Iya, jadinya kita kayak aduh sayang banget, ini tuh bagus gitu loh harusnya. Nah itu apalagi yang komik strip ya, teman-teman tuh harus perhatikan betul cara baca. Atau satu lagi yang mempengaruhi peletakan dialog itu kalau kalian kebiasaan baca manga. Udah kebiasaan baca manga, baca komik Jepang, terus harus bikin komik Indonesia yang dibaca oleh audiens Indonesia. Kebalik. Itu nanti jadi Rawan kebalik. Rawan. Kan juga beda kan Jepang sama. Iya. Kalau iya, Jepang benar. ke bawah ya. Kalau balon katanya Jepang itu karena tulisan mereka itu Ke bawah. vertikal ya, jadi Iya. memanjangnya ke bawah gitu. Kita lebar. ya Kita- sebenarnya bisa dibikin lebih square lah intinya. Kalau kita asal square itu sebenarnya udah aman untuk bentuk balon kata. Tapi tadi ada tips yang mungkin kelewat ya. Jadi ditulis dulu kalau kata-kata itu, teksnya tuh ditulis dulu, balon kata tuh menyesuaikan. Ya. Jangan sampai udah kadung di tinta, apalagi mampus loh. Di tinta balon katanya mana itu embed lagi dalam Nggak gambarnya. Dia tuh dari nggak muat. Kecuali balon kata tuh terpisah. Kan ada yang kayak gitu komik. ya. Jadi komiknya itu full gambar semuanya. Tapi nggak ada tetap balon sih katanya. itu juga riskan karena kalau Oh iya, ketutupan jumlahnya muka. ya gambarnya malah ketutupan karena balonnya nggak muat gitu. Iya. Sama aja sebenarnya. Komposisi tetap harus diperhitungkan di awal semuanya, semua elemen jadi balon, ada bingkai, ada gambar karakternya, teksnya, Ya, sound effect terus juga. letak ya sound effect-nya. Makanya tadi fungsi kita bikin naskah sampai mendetail itu supaya dialognya udah ketulis gitu loh. Jadi kita tahu Ya, balon ini isinya berapa kalimat, gitu. Butuh berapa besar panelnya? Ya, betul berapa besar panelnya. Ya Daripada seperti itu. cetak gambar-gambar detail, nggak taunya ketutup sama dialog kan. Nah, Iya. itu maksudnya. Sering kayak gitu. Iya, dan kadang-kadang aduh sayang nih mau taruh di mana ya, mampus. Makanya usahakan narasi dulu yang maju, gambar nanti akan menyesuaikan. Tapi kadang-kadang saya pernah ada job dari komik luar ya, itu yang dikasih skripnya itu langsung dia nggak ngasih dialog. Ada yang ngasih dialog, ada yang nggak. Tapi yang pas ngasih dialog kasih ruang buat dialog ini kayak gitu. Terserah di mana gitu. Tapi oh ya udah saya tahu arah bacanya, saya tentukan kayak gitu. Itu kalau kita kerja sama orang tuh. Ya kan beda lagi tuh kalau apalagi sama writer yang total nulis doang tuh. Berarti kita kan harus menjembatani tulisan itu ke gambar dengan teknik storyboarding tadi. Jadi harus ketahuan harus ini dulu ya bentukannya, atau kita bisa bargaining ini nawar kayaknya nih nggak bagus kalau bentukannya seperti ini kayak gitu. Itu balik lagi ke wawasan kita. Nanti seiring waktu pasti akan menyesuaikan, akan ngerti juga. Tapi kalau mau ya beresin dulu lah satu ya. Mulai dulu, dites dulu. Karena kita butuh juga tester ya untuk ke pembaca. Nanti kayak ini kayaknya kepanjangan atau apalah. Pasti banyak masukan nanti dari pembaca. Tapi ya itu beresin dulu. Dan nggak harus beres tanda kutip total banget. Kalau sekarang masih tahap storyboarding, teman-teman mau baru sampai di tahap ini, ya apa-apa bikin dulu. Coba perkenalkan ke audiens ya se-early mungkin. Kalau misalnya perlu revisi mungkin bisa diedit di situ. Tapi dari audiens jangan Anda ngedit sendiri gitu. Ya One Piece juga awalnya juga berantakan juga kan. Iya, kayaknya semua komik deh. Semua wajar itu. Itu pastilah. Anda pernah ada perkataan itu dari Panji Pragiwaksono tuh. Jangan takut bikin karya pertama, jangan takut jelek gitu. Karena pasti jelek. Nanti akan bagus dengan seiring waktu gitu. Ya itu makanya tadi dikasih supaya memudahkan kalian cara mulainya, dikasih referensi. Si Mada Sastra tadi kan referensinya pakai si komik Mugen tadi. Ya kalian bisalah nyari komik yang kalian suka apa gitu. Ya. Pakai kalian jadi referensi, kalian lihat aja cara dia mulai membuka ceritanya seperti apa, 3 halaman awalnya seperti apa, terus dia ngatur panelnya seperti apa. Nggak apa-apa kalian nyontek persis posisi komposisinya seperti itu ya boleh.
terkadang komposisi. penyakit pemula sih menurutku gitu sih, mereka agak gengsi untuk nyari referensi kadang Ya janganlah. Entah. Referensi justru makin lebih banyak, lebih Iya, beberapa sih bagus. ada kok yang kayak gitu sih. Supaya Entah gengsi, entah males. Males sih kayaknya. Males sih kayaknya. Soalnya saya aja masih pakai gitu referensi. Masih pakai. Zaki pakai. Saya malah makin banyak referensinya, dan kalau referensi makin banyak ya makin nggak kelihatan nyonteknya. ATM, gitu. ATM. Tapi ini untuk pada sastra diliatin banget bahwa referensi yang dipakai itu memang si komik Mugen tadi, makanya sampai ke komposisinya pun sangat mirip gitu loh. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tetap saya bisa melihat perbedaannya ya, karena ceritanya juga beda. Ceritanya beda. Ya tangan yang bikin juga beda. Komposisi sih. Komposisi itu kan sama, itu bisa karena pola lah. Kita ngambil polanya. Boleh. Pola. Jangan nyontek, bukan nyontek ininya ya. Yang nggak nyontek gambarnya. Bukan, lebih ke komposisi. Enggak, bukan. Layout. Ya, layout. Nanti Komposisi. itu. Oke. Itulah. Kaidah paneling cukup. Nanti akan ada detailing lebih lanjut dari Apa sih berikutnya? ini yang kayak reproduksi lagi. Tadi ada kan kamu ini? Reproduksi bukan ini ya. Reproduksi. Bukan ya? Memenuhi IPA dong. storyboard yang belum ini ya. IPA biologi. Lupa aku. Seperti storyboard ini yang sisanya ini. Iya, sisanya nanti Oh, iya. lanjutan di bab berikutnya. Soalnya Dipenuhin nih. nanti Tadi kan kemarin kan baru yang depan sama belakang doang. ya, ini soalnya action harus Iya. pembahasan lain lagi. Oke. Lanjutannya berarti tentang yang pengadegan action dan bagaimana pattern panel Dikitnya tuh cuma 2 halaman 4 storyboardnya. kelihatannya dikit ya. Satu Satu episode kelihatannya dikit ya, tapi nanti dibahas banyak banget. Jadi mungkin ini dulu ya, segini dulu ya. Nanti Ya, akan kita lanjut. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.